5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi cara pengendalian hama pada tanaman jagung masa pertumbuhan. Biasanya pada masa pertumbuhan sekitar umur 1 minggu sampai 1 bulan seringkali tanaman jagung kita terserang oleh hama ulat. Contohnya seperti ini teman-teman ulatnya. Nah biasanya pada ujung tanaman jagung ini makan pada daun muda seperti ini ulatnya. Nah seperti ini. Kalau tidak segera kita kendalikan maka tanaman jagung kita terserang ulat ini dengan cepat. Oleh karena itu kita segera kendalikan dengan menggunakan dangkai dengan dosis 1-2 gram per liter air. Karena saat ini tanaman jagung saya banyak ulatnya, banyak sekali, itu terserang ulat sangat banyak. Mungkin karena tidak terurus, saya hanya mengurus pare dan pepaya. Jadi tanaman jagung ini sudah kelewat terserang hama ulat, maka kami akan menggunakan dengan dosis 3 gram per liter air. Caranya cukup mudah teman-teman, tinggal kita berikan ke tangki ukuran berapa saja, yang penting sekitar 2 gram per liter air. Setelah itu kita semprotkan ke ujung-ujung jagung hingga merata. Caranya seperti ini teman-teman, kita lihat cara penyemprotannya. Agar lebih hemat kita hanya menyemprotkan pada ujung tanaman jagung saja, tidak ke semua daun, karena daun yang lain aman tidak terserang ulat, maka kita hanya menyemprotkan pada ujung-ujungnya saja. Dan biasanya setelah kita semprot hanya selang waktu beberapa menit saja, kita lihat ulatnya sudah mati teman-teman. Hanya beberapa menit, sekitar 2 atau 3 menit yang setelah kita semprot. Terus kita cek seperti ini, ternyata memang benar ulatnya mati. Penyemprotannya hanya di ujung-ujung saja teman-teman. Ini lihat ulatnya mati seperti ini, sudah tidak bergerak, dengan dosis 3 gram per liter air, karena banyak sekali ini ulatnya. Terima kasih. Seperti inilah cara pengendalian hama ulat pada tanaman jagung. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview tentang
pengendalian ulat jagung. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hama pada tanaman jagung terlebih dahulu. Pada pelaksanaan budidaya tanaman jagung, pastilah akan ada kendala seperti tanaman jagung terserang oleh hama dan penyakit. Untuk itu, di sini kami akan menjelaskan mengenai hama-hama yang biasanya menyerang tanaman jagung beserta cara pengendaliannya. Yang pertama yaitu hama ulat daun atau Prodenia litura. Hama ulat daun ini akan menyerang bagian pucuk daun dan biasanya tanaman jagung yang berumur sekitar 1 bulan diserang ulat daun. Daun tanaman jagung yang bila sudah besar menjadi rusak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara penyemprotan insektisida yang tepat seperti Volidol atau yang lainnya dengan dosis sesuai dengan anjuran. Selanjutnya yaitu lalat bibit atau Aterigona exigua. Tanaman jagung yang terserang hama ini akan memiliki bekas gigitan pada bagian daun, pucuk, daun layu, dan akibatnya tanaman jagung akan mati. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faizal Zaki. Yang kedua adalah lalat bibit atau Aterigona exigua. Tanaman jagung yang terserang hama ini akan memiliki bekas gigitan pada bagian daun, pucuk daun layu, dan akhirnya tanaman jagung akan mati. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan insektisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang ketiga ada ulat gerayak atau agrotis. Bagian tanaman jagung yang diserang hama ini adalah bagian batang yang masih muda. Batang akan putus dan akhirnya tanaman jagung akan mati. Hama agrotis SP menyerang pada malam dan siang hari. Terdapat 3 jenis ulat gerayak agrotis yaitu Agrotis saigetum dengan ciri memiliki warna hitam dan ulat ini sering ditemukan di daerah dataran tinggi. Yang kedua, Agrotis ypsilon memiliki warna hitam kecoklatan dan ulat ini sering ditemukan di daerah dataran tinggi dan rendah. Jenis yang ketiga adalah Agrotis interjection, memiliki warna hitam dan banyak ditemukan di Pulau Jawa. Pengendalian ulat ini dapat dilakukan dengan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida sesuai dan menggunakan dosis sesuai anjuran. Hama yang keempat adalah penggerek daun dan penggerek batang. Ulat Sesamia inferens dan Pirasauta nubilasis ini menyerang bagian ruas batang, sebelah bawah dan titik tumbuh tunas daun tanaman jagung. Tanaman jagung akan menjadi layu. Nah, penanggulangan hama ini dapat dilakukan dengan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida yang sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Hama yang kelima adalah ulat tongkol atau Heliotis armigera. Tanaman jagung yang terserang hama ini akan memiliki bekas gigitan pada biji dan adanya terowongan dalam tongkol jagung. Nah, cara pengendaliannya dari ulat tongkol ini adalah dengan melakukan penyemprotan menggunakan Furadan 3G atau insektisida yang sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, hama yang terakhir ini biasanya adalah belalang. Jenis belalang yang sering menyerang tanaman jagung yaitu Oxycha chinensis dan juga Locusta sp. Hama ini biasa menyerang tanaman jagung pada bagian daun muda. Untuk pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan cara melepaskan predator alaminya yaitu burung dan laba-laba. Bisa juga dengan menggunakan biopestisida. Penyakit bulai merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang disebabkan oleh jamur Peronosporospora maidis. Perkembangan penyakit ini dimulai dengan infeksi Conidia atau spora jamur yang jatuh di permukaan daun jagung. Conidia tersebut kemudian berkembang dan
masuk. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Zuhaya. Juhaya, benar sekali. Pada Juhaya, silahkan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan dari video tersebut cara menangani hama pada tanaman jagung menggunakan insektisida Danke 40WP. Insektisida Danke 40WP adalah pestisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan atau waterable powder. Bahan aktif metomil yang terkandung pada insektisida Danke 40WP berfungsi untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, kedelai, cabai, kacang panjang, kakao, tomat, kacang hijau, kubis, dan kelapa sawit. Selain untuk tanaman di atas, insektisida Danke juga bisa digunakan untuk tanaman padi. Fungsi Danke untuk padi dapat berguna dalam mengendalikan ulat penggerek batang yang terkenal sulit untuk dikendalikan. Insektisida Danke 40WP sendiri merupakan sebuah pestisida yang diproduksi oleh PT Dharmaguna Wibawa, yang mana produsen pestisida ini telah melahirkan beberapa produk pestisida unggulan yang banyak digunakan oleh para petani dalam mengendalikan hama dan penyakit. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara pakai dan keunggulan. Seperti yang terlihat di video YouTube yang kami tampilkan, bahwa penggunaan insektisida Danke 40WP ini sangat mudah karena berbentuk tepung dan mudah dilarutkan ke dalam air. Biasanya pengaplikasian seperti yang dilakukan dalam video tersebut, yaitu dengan penyemprotan. Nah, dalam takarannya itu biasanya menggunakan mangkok ukur untuk menentukan dosis Danke per tangkinya. Namun terkadang banyak petani di Indonesia itu tidak memiliki mangkok ukur, tapi jangan khawatir karena jika tidak ada mangkok ukur, kita bisa menggunakan yang telah kami share terlebih dahulu tentang bagaimana cara menggunakan pestisida berbentuk yang sesuai anjuran pakai, yaitu dengan perkiraan. Terus kemudian ada keunggulan dari Danke 40WP ini. Keunggulan produk tersebut adalah bersifat sistemik, sehingga mampu mengendalikan hama walaupun berada di dalam tanaman dan tidak mudah tercuci oleh air hujan. Kemudian memiliki spektrum pengendalian yang luas, sangat efektif untuk mengendalikan hama penggerek batang jagung dan kutu-kutuan, sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan berbagai hama pada berbagai tanaman. Dan Danke ini bekerja ganda atau double action, yaitu sebagai racun kontak dan racun lambung, sehingga efektif dalam pengendalian hama. Sorry, it's DJ.